Pemirsa, aksi kejahatan semakin canggih dan banyak ragam cara seiring perkembangan teknologi yang pesat. Modus ganjal ATM adalah salah satu jenis penipuan yang paling umum di wilayah kita. Modus ini mengambil PIN dan kartu ATM nasabah dengan menggunakan alat khusus yang kemudian digunakan pelaku untuk menguras isi rekening. Modus ganjal kartu ATM mesin untuk membobol dana nasabah di rekening bank kembali terjadi. Baru-baru ini terjadi di wilayah Cikedal, tepatnya hari Kamis sore tanggal 10 Oktober 2024. Seorang ibu rumah tangga, warga perumahan Rika Residen, Cikedal, jadi korban modus ganjal ATM yang ada di salah satu minimarket di wilayah Montor Cikedal. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Pak, nama siapa Pak? Bapak Uma. Berarti sering ada di kawasan minimarket ini Pak ya? Udah. Nah Pak, kemarin-kemarin ada informasi salah satu warga yang jadi korban ganjal ATM. Pak, mengetahui nggak Pak? Tahu mah tahu. Kita barusan ke sini ya. Dengar-dengar gitu ada. Ada ya? Ada. Itu warga mana Bang? Cikedal. Warga Cikedal? Iya, Cikedal. Itu Marga Luyuk. jam berapa itu kira-kira Bang? Dengar-dengar itu jam setengah 5. Setengah 5 sore ya? Iya. Pada hari apa? Miss. Hari Kamis. Nah Bang, itu kan sudah ada peristiwa ya, contoh. Ya. Apakah pernah dengar peristiwa-peristiwa lain? Ada waktu dulu. Ada 2 orang. 3 orang. 3 orang? Iya. Sama juga modusnya ganjil? Motifnya seperti gitu. Gitu ya. Motifnya seperti gitu. Sekarang Bang Kumis mau melihat posisi mesin ATM-nya yang memang ada kebetulan di sana ada yang lagi transaksi seperti ini. Dan perlu diinformasikan juga, memang minimarket ini dilengkapi dengan kamera CCTV di sudut sana ada. Hanya saja kalau memang transaksi di posisi ATM berdiri di sini, maka tidak terekam oleh CCTV minimarket ini. Hanya saja pihak provider perbankan sendiri sudah menyediakan CCTV dan mudah-mudahan dengan peristiwa yang menimpa satu warga ini akan terekam CCTV BRI. Selamat malam Dek. Ya, selamat malam Pak. Nama siapa Dek? Itardiana Pak. Bus mendapat informasi dari satu warga yang menjadi korban ganjal ATM di minimarket ini. Itu bener nggak Bu? Ya benar Pak itu. Kapan itu peristiwanya? Kemarin sore, kemarinnya lagi lah. Oh gitu ya. 2 hari setelah 2 hari ke belakang lah. Emang sebelum-sebelumnya ada informasi nggak yang senasib? Sudah sering sih Pak kalau di sini. Ya mungkin karena beberapa faktor ya Pak ya, kelemahannya itu ya. Mungkin kan kita sebagai karyawan Alfamart juga kan tidak bisa sepenuhnya mengawasi kan. Gitu. Ya kita kira juga kan yang masuk semua ke sini itu untuk belanja gitu kan, untuk narik uang. Tidak tahu menahu tentang peristiwa ganjal mengganjal ATM itu Pak. Memang itu kan lagian di keluar kewenangan ini ya, karena ini kan pihak banknya sendiri ya. Ya. Nah untuk CCTV sendiri bagaimana? CCTV itu terekam CCTV. Ada yang fokus khusus ke ATM nggak Bang? Yang fokus ke ATM paling ini nih. Ini dari BRI-nya langsung. Oh gitu ya. Ini kami nggak bisa lihat CCTV-nya. Cuma dari pihak BRI-nya aja yang bisa lihat. Oh, apakah sudah ada yang pernah terus lapor ke BRI? Ada tanggapannya bagaimana itu? Oh, tanggapan dari BRI itu dia kan ngelapor. Itu kebenaran saudara saya Pak. Dia ngelapor, terus pihak BRI-nya ke sini, dia ngecek CCTV yang ini di layar itu, ternyata orang yang modusnya itu kayak gitu, dia menggunakan masker dan topi. Gitu ya. Jadi, yang dulu mah ya. Ya. Nah sekarang Bang Kumis mau menuju ke warga yang jadi korban ganjal ATM yang memang katanya informasinya nggak jauh dari kawasan ini, yaitu di salah satu perumahan Rika Residen di Cikedal, dan mungkin Bang Kumis mau nanya-nanya ke sana. Nah pemirsa, setelah Bang Kumis dari salah satu minimarket yang ada di perapatan Montor, karena menurut informasi dari pihak minimarket ataupun pihak pengelola parkir di sana, bahwa korban ini alamatnya di salah satu tempat perumahan
Rika Residen, dan nanti Bang Kumis akan langsung untuk mencari informasi sejauh mana kronologis dari peristiwa pengganjalan ATM itu. Nama saya Sri Kurniasi. Ini alamatnya, Bu? Alamatnya Babakan Lor BTN. Babakan Lor BTN. Ini perumahan residen ya? Rika Residen. Nah, kebetulan Bang Kumis baru saja mendapatkan informasi bahwa Ibu adalah salah satu korban dari pengganjalan ATM. Iya. Bu, dijelaskan bagaimana sih kronologis awal sampai Ibu sadar itu adalah korban pengganjalan ATM itu, Bu? Awalnya sekitar jam 5-an, saya mau ngambil uang ke Alfamart di depan. Pas nyampe di sana, saya masukin tuh si kartu ke mesin ATM. Ternyata itu macet, si kartunya itu nggak bisa masuk. Saya bingung kan di situ, kenapa kata saya ini nggak bisa masuk, biasanya mah langsung masuk. Terus nggak lama ada orang di belakang, laki-laki usianya kira-kira 40-50 lah. Di belakang nanya, kenapa Bu, katanya. Kata saya, mesin ATM ini kenapa ya nggak bisa masuk, ini ATM saya, coba yang punya saya, katanya. Terus dia masukin yang punya dia ATM-nya, yang punya dia mah aneh, bisa masuk. Terus di cancel yang punya dia ya, keluar aja. Terus coba yang punya Ibu, katanya. Terus saya masukin, tetap yang punya saya itu nggak bisa masuk, Pak Kumis. Katanya, ya udah coba saya bantu, katanya. Itu saya tidak sadar ATM-nya ditukar, belum sadar itu. Coba saya bantu, saya kasih ininya si ATM saya itu ke si bapak itu ya. Terus dimasukin sama dia, ini bisa masuk Bu, katanya. Oh iya, kok bisa masuk ya? Ya udah coba pinnya, kata dia. Berarti Ibu di situ tahu dia? Iya. Ya udah Bu, coba masukin pin, katanya. Kan sudah di situ di layar ada transaksi gitu ya. Udah saya pencet, pinnya udah saya tutupin gini, kan ada orang ini ya, sudah saya tutup. Kok nggak bisa? Ini pinnya kok nggak bisa ya? Kata saya. Pas ituin, coba lagi, coba di cancel, katanya. Di cancel gini, nggak keluar juga. Saya nggak sadar dia berangkatnya kapan itu ya. Pas saya sama tetangga, ini gimana ya nggak bisa keluar, cancel. Terus saya mencet cancel. Saya minta tolong ke pegawai Alfa. Gimana ini kartu saya ATM-nya nggak bisa keluar, kata saya. Dibantuin, dicolek-colek pakai pisau. Ini dikorek-korek keluar. Pas keluar saya lihat chipnya. Bukan belakang, yang saya BJB kan, yang itu saya dapat BRI. Karena kartunya hampir sama, saya enggak ke belakangnya nih. Saya lihat chipnya kan rusak karena dikorek-korek. Kata saya, ini kenapa ya kok bisa rusak? Ini bisa nggak digunain lagi? Coba aja bisa, coba aja ke Indomart di bawah, di Babakan bawah. Saya nggak mikir kemana-mana, dimasukin ke dompet. Pas gitu berangkat aja. Pas sadar-sadar di Indomart, saya buka dompet, saya masukin, kok kata saya ini mah BRI bukan BJB. Nah di situ saya baru ingat, astagfirullahaladzim, saya kena tipu modus nih orang. Saya balik lagi ke Alfa ini ya, Alfa Babakan. Pas itu minta tolong ke ke pegawainya, saya mau lihat CCTV. Akhirnya di situ heboh semuanya. Nah terus ini Bu, pada waktu peristiwa Ibu kan biasanya kalau masih banyak orang kan ngantri, ada berapa orang di situ Bu? Ada berapa orang ya, banyak kan. Gitu. Ngantri yang di ngantri. ATM cuma saya sama dia. Cuma berdua ya. Nah berarti ini modusnya Ibu nggak sadar kalau ATM itu ternyata sudah pindah tangan Bu ya? Iya, nggak sadar. Nah terus untuk sampai Ibu mengetahui itu dicek, itu saldonya masih ada nggak Bu? Dicek, pas dicek saldonya sudah nggak ada. Kosong semua? Kosong. Gitu sudah ya? Kosong saldonya. Nah setelah mengetahui saldo kosong, Ibu laporan nggak sama call center provider yang? Iya, saya laporan ke call center, dia minta diblokir. Belum ini kan call center mah pakai pulsa. Saya ngutang dulu ke Alfa.
Karena tujuannya iya, mau ngambil uang ya. tujuannya mau ngambil uang ternyata begitu. Saya ngetong dulu ya, iya katanya. Terus gitu mau nelpon cuma sebentar doang kan, udah ketutup, udah nggak bisa ini lagi. Jadi hanya sebentar sih, belum sampai ke blokir itu ATM. Nah terus gini Bu, mungkin Ibu pernah dengar, karena Bang Umus juga beberapa kali pernah mendengar peristiwa yang sama ya. Iya. Pernah nggak mendengar teman-teman Ibu, sahabat Ibu yang pernah mengalami hal serupa? Nah itu setelah saya pasang status di WA, kata saya hanya sekedar info kalau ATM kalau mau ngambil di mesin ATM mesinnya itu macet, mendingan jangan jadi, mending pulang aja, takut modus seperti saya ketipu. Itu banyak itu WA ke saya, sama saya juga begitu katanya. Pernah orang tua murid, orang tua siswa saya dijiput gitu juga, tapi dia mah kejadiannya dicaringin. Terus tetangga kejadiannya di situ juga. Sama di tempat yang sama ya? Iya, di tempat yang sama, cuma gitu dibantuin katanya. Saya bantuin ya gitu. Nah terus gini Bu, ternyata ditukar juga. biasanya SOP di sebuah ATM itu kan, apalagi di minimarket kan ada CCTV itu bagaimana? Itu CCTV-nya nggak fokus ke ATM. Jadi pas yang fokus ke ATM itu ke halang rak. Ke halang rak-rak. Jadi kelihatannya itu cuma kakinya saja. Jadi badannya mah nggak kelihatan. Cuma pas di CCTV yang luar. Kalau CCTV yang luar itu kelihatan punggungnya dong pas dia mau pulang. Nah terus gini, begitu Ibu kembali lagi kan ramai tuh, gimana reaksi orang-orang sekitar Bu? Reaksi orang sekitar gimana ya, banyak itu yang informasi ke saya. Iya, tetangga saya juga begini di sini katanya. Terus ada lagi orang Montor, orang Kapinango itu ya, gitu juga sama. Ada yang 5 juta. Tidak kosong semua Bu? Kosong itu. Bu, barangkali ada pesan ya, karena channel Bang Umus Berbagi ini ingin menyampaikan pesan kepada publik agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Barangkali ada teman-teman pesan untuk teman-teman atau sahabat Ibu. Iya. Untuk teman-teman atau ibu-ibu, terutama sepertinya targetnya ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus waspada ketika mau ngambil uang, terutama di terbuka, daerah terbuka, misalkan Alfamart, Indomart atau minimarket yang lain ya. Kalau di mesin ATM yang khusus di bank mah kali enggak ya kita. Ini mah waspadanya ketika di minimarket. Terus kalau misalkan ada seseorang yang mau bantuin, kita harus curiga. Karena ibu-ibu mah suka langsung panik. Kalau segala sesuatu itu langsung panik. Kalau misalkan mesin ATM-nya itu tidak bisa tidak berfungsi ya, tidak berfungsi aja, udah mendingan pulang aja. Ada yang nolongin juga, jangan, kecuali pegawainya. Kalau ke pegawainya kita percaya gitu. Oke Bu, makasih Bu ya. Iya, sama-sama.